warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luti Pramudita dari kelas 1B PGSD Angkatan 2021 dengan NIM 2105135334, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Baik, tujuan dari video ini adalah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alkusari, MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang organ pokok tumbuhan bayam. Kira-kira apa sih itu tumbuhan bayam? Nah, tumbuhan bayam merupakan tumbuhan yang sering kita jumpai baik itu di kebun, di pasar tradisional, maupun di swalayan. Tumbuhan bayam adalah tanaman sayur-sayuran dengan nama latin Amaranthus sp. Kata amaran dalam bahasa Yunani berarti everlasting atau abadi. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Bayam juga mengandung vitamin A, B, C, serta zat-zat galian seperti kalsium yang sangat bagus untuk tubuh kita. Tanaman bayam berasal dari daerah Amerika tropik. Tanaman bayam semula dikenal sebagai tumbuhan hias. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun di mana saja, baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Diduga tanaman bayam masuk ke wilayah Indonesia pada abad 19, yakni ketika lalu lintas perdagangan orang luar negeri masuk ke wilayah Indonesia. Tanaman bayam ini termasuk tanaman dikotil yang memiliki akar tunggang seperti ini, dengan sedikit akar serabut di bagian atasnya. Serta batangnya itu tumbuh tegak dan banyak mengandung banyak air. Ketika dipatahkan, batangnya akan mengeluarkan air. Nah, pada bagian permukaan batangnya ini licin seperti ini dengan arah tubuh batang yang tegak. Cabang pada batangnya sendiri memiliki tipe monopodial yang bersifat batang serum pendek, sedangkan pada daunnya biasanya dikonsumsi sebagai sayuran. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan bayam, yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciobionta, subdivisi Spermatophyta, Division Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, subklasis Caryophyllidea, famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus L atau Amaranthus sp. Selanjutnya, jenis-jenis tumbuhan bayam. Yang pertama ada bayam petik. Disebut bayam petik karena cara pengambilan bayam tersebut dengan cara dipetik. Bayam petik ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bayam cabut. Justru bentuknya lebih lonjong, runcing, berwarna hijau tua, tebal, dan permukaannya lebih datar. Bayam jenis ini lebih cocok dijadikan keripik bayam karena bentuk dan teksturnya. Seperti ini dapat dilihat, ini dinamakan bayam petik. Selanjutnya bayam cabut. Bayam ini disebut bayam cabut karena cara pengambilannya dengan cara dicabut beserta akar-akarnya. Daun bayam cabut berukuran lebih kecil dan ditanam untuk waktu singkat. Lebih cocok untuk dibuat seperti sayur bayam, tumis bayam, dan sayur bobor. Nah, kemudian ada jenis bayam merah atau Amaranthus tricolor. Sesuai namanya, bayam merah memiliki warna merah. Bayam merah ini dikenal memiliki kandungan bekaroten cukup lebih tinggi.
Meski bayam merah memiliki rasa yang sama dengan bayam hijau, kandungan zat warnanya menjadikan manfaat bayam merah sebagai antioksidan lebih unggul. Walau disebut bayam merah, bayam jenis ini memiliki daun dan batang berwarna merah keunguan seperti ini. Bayam merah ini tumbuh di daerah beriklim panas yang banyak terpapar sinar matahari, termasuk di Indonesia. Selain itu, bayam merah memiliki kandungan antosianin yang memiliki warna merah keunguan pada sayuran ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang organ pokok tumbuhan bayam. Nah, di sini saya ada dua jenis bayam. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas organ pokok tumbuhan bayam, yaitu akar. Pada akar tanaman bayam pada umumnya sama, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang seperti ini dan serabut di bagian atasnya seperti ini. Bisa dilihat, ini bagian tunggang yang memanjang dan ada bagian serabut yang berserabut ini. Nah, akar tanaman ini dapat menembus kedalaman tanah sekitar 20-40 cm di dalam tanah. Selanjutnya yaitu batang. Di sini ada tumbuhan bayam dan ini batangnya. Batang tanaman bayam mempunyai lapisan epidermis di bagian luarnya serta berkambium. Batangnya tebal, tumbuh tegak dan berserat. Batang bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi ke atas permukaan tanah. Baik, kita coba untuk melihat apakah batangnya mengeluarkan air. Kita coba. Nah, di sini batang bayam mengeluarkan air. Nah, maka disebut batang bayam ini mengandung banyak air. Kemudian percabangan bayam akan melebar dan tumbuh tunas bila melakukan pemangkasan. Batang tumbuhan bayam memiliki ukuran panjang sekitar 1 meter. Adapun fungsi dari batang tumbuhan bayam ini bagi tubuhnya, yaitu sebagai penyokong pertumbuhan bayam. Kemudian yang kedua sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian sebagai pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh bayam. Selanjutnya yaitu daun. Daun bayam memiliki jenis daun tunggal. Biasanya berbentuk bundar telur, memanjang sampai lanset. Tata letak daun tersebar, daun berselang-seling, bulat atau oval menyempit ke bagian ujungnya, dan urat-uratnya terlihat jelas. Kita lihat seperti ini. Nah, daun pada tumbuhan bayam juga bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, dan merah seperti ini. Panjang daun sekitar 1,5 cm sampai 6 cm dan tangkai dengan panjang 0,5 cm sampai 9 cm. Adapun fungsi daun, yang pertama yaitu mengambil gas atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Kemudian yang kedua untuk mengatur penguapan air atau transpirasi, dan daun bayam juga berfungsi sebagai pernafasan bayam atau respirasi. Selanjutnya yaitu bunga. Tanaman bayam memiliki bunga berkelamin tunggal. Warna daunnya hijau tua serta terdapat mahkota yang terdiri dari daun bunga yang terdiri 4-5 buah bunga majemuk. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya, sedangkan bunga betinanya berbentuk bulat yang terdapat di bawah duduk di ketiak daun
atau ujung atas batang. Bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan. Padat berwarna hijau. Kelopak bunganya berbentuk corong. Proses penyerbukan bunga dibantu oleh hewan sekitar ataupun angin. Dapat kita lihat seperti inilah bentuk dari bunga bayam. Dapat kita lihat. Kemudian biji. Bayam memiliki biji yang sangat kecil dan halus, berbentuk bulat. Pada umumnya, biji bayam berwarna kecoklatan dan kehitaman. Adapun jenis lainnya memiliki warna yang berbeda, yakni warna putih atau warna merah. Biasanya jenis bayam yang memiliki biji seperti itu adalah jenis bayam maksi. Jenis bayam maksi ini bijinya dapat dimakan dan rasanya cukup enak. Umumnya digunakan sebagai campuran roti atau dibuatkan bubur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan bayam. Ciri-ciri bayam yang pertama dapat dilihat dari akarnya. Akar dari bayam termasuk golongan akar tunggang serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Dapat kita lihat bahwa akar yang kecil seperti serabut ini dinamakan akar serabut. Begitu juga dengan bayam merah. Ciri-ciri bayam yang kedua dilihat dari batangnya. Batang bayam termasuk dalam tipe monopedial yang artinya sifat batang bayam biasanya bentuknya bulat, berair, lunak, dan tak berkayu. Bisa kita coba untuk mematahkan satu batang bayam. Nah, di sini terlihat bahwa batang bayam banyak mengandung air. Warna batangnya juga tergantung pada jenis bayamnya. Di sini yang jenis berwarna hijau, batangnya berwarna hijau, dan yang merah batangnya berwarna merah. Ciri-ciri selanjutnya dapat dilihat dari daunnya. Ciri-ciri daun bayam memiliki daun tunggal, bertangkai. Warna daunnya juga akan mengikuti warna dari jenis bayam tersebut. Ini berwarna hijau dan ini berwarna merah. Selanjutnya yaitu manfaat dari bayam. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan mata. Kita dapat mengonsumsi bayam untuk menjaga kesehatan mata. Hal ini dikarenakan bayam kaya akan zeaxanthin dan lutein yang merupakan karotenoid yang bertanggung jawab atas warna pada beberapa sayuran. Yang kedua yaitu dapat mencegah kanker. Bayam mengandung dua komponen, yaitu MGDG dan SKDG, yang dapat memperlambat pertumbuhan kanker. Beberapa penelitian pada manusia menghubungkan konsumsi bayam dengan risiko kanker prostat pada pria. Bayam juga dapat membantu mencegah kanker payudara pada wanita. Yang ketiga dapat mengobati diabetes. Bayam mengandung alpha-lipoik yang terbukti dapat menurunkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mencegah perubahan oksidatif yang dipicu stres pada pasien diabetes. Selain manfaat tersebut, ternyata bayam juga dapat menurunkan resiko neuropati perifer dan otonom pada penderita diabetes. Yang kelima, dapat mencegah infeksi bakteri dan virus. Bayam kaya akan vitamin A yang membantu kulit dan selaput lendir terlindungi dari bakteri dan virus. Sehingga tubuh juga semakin sehat saat mengonsumsi bayam
dengan takarannya yang cukup. Yang keenam, dapat mencegah anemia. Bayam merupakan salah satu sayuran yang mengandung asupan zat besi yang baik, sehingga dapat mencegah anemia. Tetapi sayur bayam juga mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan zat besi bila dikonsumsi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyiasatinya yaitu dengan mengonsumsi vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi. Yang ketujuh, baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Kandungan kalium dalam bayam diketahui baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Asupan kalium yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko stroke, tekanan darah rendah, dan risiko kematian akibat penyakit jantung. Selain itu, efek penurunan tekanan darah dalam bayam juga didapatkan dari kandungan nitrat di dalamnya. Yang kedelapan, menjaga kesehatan kehamilan. Mengonsumsi bayam di masa kehamilan dapat membantu menjaga kesehatan ibu hamil, karena bayam mengandung asam folat. Diketahui asam folat dapat membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi. Bayam dapat membantu meningkatkan asupan asam folat pada ibu dengan 66% dari kebutuhan folat harian. Yang kesembilan, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam juga dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan magnesium. Beragam nutrisi tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-10, dapat menjaga kesehatan kulit. Seperti telah diketahui, bayam kaya akan kandungan antioksida di dalamnya, sehingga sangat baik untuk menjaga dan melindungi kesehatan kulit dari dalam, terutama dari paparan radikal bebas. Adapun beberapa efek samping jika kita terlalu berlebihan mengonsumsi bayam. Yang pertama, diare. Dalam kasus terburuk, gangguan pencernaan yang disebabkan oleh bayam yakni bisa mengalami diare ringan hingga diare sedang. Hal ini sebagian besar karena terlalu banyak mengonsumsi makanan berserat tinggi. Yang kedua yaitu rematik. Bayam mengandung tinggi purin yang bisa meningkatkan jumlah asam urat. Jadi jika sudah rentan terhadap penyakit seperti rematik, harus menghentikan asupan bayam yang berlebihan. Sebab hal itu akan mengakibatkan nyeri sendi yang serius, peradangan, dan pembengkakan. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Bayam mengandung sejumlah besar purin, yaitu sekelompok senyawa organik tertentu yang ketika tertelan dalam tubuh dalam jumlah berlebihan diubah menjadi asam urat. Hal tersebut sangat buruk bagi kesehatan ginjal karena asam urat yang berlebihan bisa meningkatkan pengendapan kalsium di ginjal. Oleh sebab itu, pengendapan tersebut juga memicu munculnya batu ginjal berukuran kecil hingga sedang. Kandungan asam oksalat dari bayam juga bertanggung jawab untuk ini karena dikombinasikan dengan kalsium dan membentuk presipitasi kalsium oksalat. Yang terakhir yaitu relaksi alergi. Meski langka, bayam terkadang bisa menyebabkan relaksi alergi, sebab bayam mengandung histamin yang menyebabkan beberapa efek alergi. Nah, itulah beberapa efek samping yang disebabkan jika kita terlalu banyak mengonsumsi bayam. Kita boleh saja mengonsumsi tumbuhan bayam, tetapi tidak untuk berlebihan, hanya sekedarnya saja dan secukupnya saja. Jika berlebihan akan menimbulkan penyakit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.